Sudah siap semua? Sudah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong kakak kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum mulai belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa dulu. Selesai. Oke, terima kasih Mas Rofi. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua, Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang karakteristik dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Tapi sebelum kita melanjutkan materi yang sistem perekonomian Indonesia ini, saya ingin tahu seberapa besar pemahaman kalian terkait materi yang saya sampaikan di minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya kita bahas tentang apa sih? Sistem perekonomian Indonesia. Oh, coba diingat-ingat lagi. Kita bahas tentang apa? Ekonomi. Kita bahas tentang sistem ekonomi. Ekonomi. Coba Mbak Yulia, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu cara yang digunakan dalam rangka mengatur dan mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Oke, baik, terima kasih. Untuk Mas Imam, ada berapa sistem ekonomi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Oke, saya Bu. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa sistem ekonomi yang sudah kita pelajari, yaitu 4 Bu. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau bergerak, dan sistem ekonomi cabang. Oke, paham ya berarti. Selanjutnya Mbak Nurul, apa kelebihan dari sistem ekonomi tradisional? Menurut saya tidak adanya persaingan, semua itu dilakukan berdasarkan kebiasaan. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya Mbak Rima, apa kelemahan dari sistem ekonomi liberal? Monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat merugikan. Oke, terima kasih. Berarti semua sudah paham ya terkait materi sistem ekonomi? Tahu. Oke, kita lanjutkan ke karakteristik dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Sebelumnya Ibu sudah mengirim video pembelajaran ya di WA Group. Sudah dilihat? Sudah dipahami juga? Belum. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Ya,
politik perekonomian ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Coba dibaca Mbak Yulia ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, maksud dari ayat 1 ini, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi kegiatan perekonomian dalam negeri ini disusun bersama dan bersifat kekeluargaan. Penerapan dari ayat 1 ini contohnya seperti adanya badan usaha koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota sekaligus masyarakat. Lalu yang ayat yang kedua, Mas Imam. Dua, jabatan produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak juga oleh negara. Nah, ini berkaitan dengan negara sebagai pembuat kebijakan yang mengurus, mengelola, mengatur, dan mengawasi kegiatan perekonomian. Barang-barang yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh banyak orang itu dikelola dan dikuasai oleh pemerintah. Jadi tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta. Untuk ayat yang ketiga, Mbak Nurul. Ini air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya penggunaannya. Oke, jadi sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pihak yang tepat agar dapat tercipta kemakmuran rakyat. Lalu untuk ayat yang keempat, Mas Rosi. Keempat ini perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, kebersihan, keadilan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, maksud dari ayat 4 ini, kegiatan perekonomian itu harus mengedepankan peran bersama, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Selain itu, kegiatan ekonomi juga harus berprinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Apa artinya? Berkelanjutan itu maksudnya kegiatan ekonomi harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, agar nantinya generasi muda di masa yang akan datang bisa menikmati dan merasakan sumber daya alam yang ada dan mengembangkan sumber daya alam tersebut menjadi lebih baik lagi. Untuk yang berwawasan lingkungan sudah paham ya tentang eksploitasi itu yang sudah saya jelaskan barusan. Dan untuk yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Maksudnya dari keempat ayat tersebut itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Kita lanjut ya. Sampai sini paham? Paham. Dari ayat 1 2 ini ekonomi bagaimana kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ada berapa? 4. Apa saja? Bersama, kekeluargaan, keadilan. Oke. Yang pertama kita bahas kerjasama. Nah, kerjasama ini pemerintah dan pihak swasta itu harus bekerja sama untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada itu dengan baik agar dapat lebih memajukan perekonomian negara. Oke, untuk yang gotong royong. Gotong royong ini maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kerja bakti.
dan pemerintah mau juga pihak swasta harus bekerja sama dan bergotong royong, bahu membahu untuk menciptakan kemakmuran rakyat dengan cara mengelola sumber kekayaan alam yang ada dengan sebaik mungkin. Yang kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini sangat penting dalam kegiatan perekonomian negara. Karena dengan asas kekeluargaan ini kita bisa saling menguatkan satu sama lain dan saling membantu satu sama lain untuk mewujudkan negara yang lebih baik dan lebih maju dengan sumber daya alam yang lebih maksimal. Lalu keadilan. Keadilan di sini maksudnya dalam undang-undang dasar yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya semua sumber kekayaan alam yang ada dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak adanya pilih-pilih. Jadi semua harus rata dan untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Cukup, Bu. Oke, Bu. Ibu ada tugas untuk kalian. Tadi kalian sudah melihat 2 video pembelajaran yang sudah saya share di grup WA dan sudah saya jelaskan. Selanjutnya kalian coba bikin rangkuman dari apa yang video yang sudah kalian lihat di grup tadi dan apa yang sudah saya jelaskan barusan. Secara berkelompok saja ya, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti perwakilan saja yang bikin. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu tunjuk ya perwakilan dari kelompok mana? Nah, Kelompok 1 saja yang mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil rangkuman. Iya. Nah, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan kesimpulan daripada materi yang telah dijelaskan oleh ibu guru kita, Bu Indah. Untuk kesimpulannya ialah sistem perekonomian yang kita terapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Landasan ide sistem perekonomian di Indonesia ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, beberapa nilai dasar yang menjadi landasan dari perekonomian Indonesia antara lain kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Nah, sistem Pancasila dipilih untuk ditetapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Demikian kesimpulan dari saya dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita simpulkan bareng-bareng ya, bahwasanya sistem
pelajari pada hari